Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Robito Alawiyah, coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Robito Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Robito Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Robito Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyah. Di Hadramut tidak ada Robito. Di Hadramut tidak ada Robito. Satu-satunya. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri, itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, aneh bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Masul masail, ayo. Pakai kitab, ayo. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Sesungguhnya su'udzon itu yang tidak boleh kalau kita memvonis orang itu bersalah. Tapi ketika kita meneliti bagus, karena itu Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa, tapi sebagian diperlukan ya ikhwan. Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Ba'alawi ini sangat lemah dari pencatatan. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih, itu dari Hadramut. Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Toba-Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husaininya. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Robito Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyah. Di Hadramut tidak ada Robito. Di Hadramut tidak ada Robito. Satu-satunya. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Maktab Daimi misalnya,
selain menjalankan program yang sudah berlalu, kemudian Maktab Daimi ini harus bisa mencari referensi daripada duriyah Nabi yang mereka tadi itu masih belum mendapatkan buku rujukan. Oh, Anda perlu misalnya pergi ke satu daerah atau pergi bahkan ke luar negeri, buat itu satu program, tapi pastikan program tadi itu adalah keberhasilan yang ada. Ba'alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakoba Yaman? Tentu Yaman mengakui dong. Tanyakan, ada nggak satu hadits? Lo kan nggak mungkin, karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan jilid Rasulullah. Betul. Yang gini nih sama umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman, kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong. Terus tanyakan di Nakoba Yaman mereka dapat isbatnya. Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta. Tidak bisa, harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Dan bisa memberikan masukan kepada Rabithah Alawiyah sehingga mereka juga akan mengakui tentang Rabithah ini. Dan insya Allah Rabithah bukan nasional tapi internasional sebentar lagi. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul, minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Ahlul Bait, Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alawi yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari Nakoba Yaman. Saya dapat isbat dari Nakoba Irak karena Sayyid Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani. Eksistensi para habaib Balawi dan Rabithah Alawiyah sepertinya makin terancam semenjak wacana pengkonfirmasian secara ilmiah perihal benarkah para habaib asal Hadramaut Yaman ini digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tak ada satupun pihak Balawi yang memberikan jawaban untuk mematahkan keraguan umat. Dari tantangan soal debat ilmiah berdasarkan manuskrip dan kitab-kitab nazab kredibel, konfirmasi bukti catatan Naqobah dunia tentang keabsahan ketersambungan nasab mereka dengan Rasulullah, hingga tantangan untuk tes DNA sebagai alternatif terakhir, sebagaimana pernah dilakukan besar-besaran di Yordania dalam kasus pembuktian keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alih-alih memberikan informasi sebagaimana diminta dan dinanti-nantikan oleh para keturunan Wali Songo yang dituding sebagai zuriyah palsu Rasulullah. Lewat metode ilmiah, layaknya kaidah keilmuan para ulama, beberapa gelintir Habib Balawi justru menyikapi dengan berbalik menyerang penuh emosi, fitnah, provokasi, dan caci maki. Umat muslim khususnya kaum pribumi, para pengikut ajaran leluhur Wali Songo dan para keturunannya pun dibikin semakin geragatan dengan tingkah pola para habaib, khususnya geng Petamburan, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatas, hingga bos besar mereka, Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah. Mereka malah sibuk bermain drama dan permainan narasi sesat. Nampak nyata ada upaya untuk ngeles, berkelit, dan menghindar dengan berbagai alasan.
Kiai Haji Imaduddin dalam ceramah terbarunya kembali menegaskan tantangan bagi pihak mana saja untuk berani melakukan tes DNA demi menyingkap kebenaran dan agar segera usai polemik ini. Kiai Imad menegaskan agar kita putra-putri pribumi Nusantara jangan mau diperbudak oleh penjajahan gaya baru atas nama nasab suci Rasulullah, atas nama Ahlul Bait, membengkokkan sejarah, memalsukan hadis-hadis, mempelintir ayat-ayat suci untuk pembenaran bahwa mereka adalah ras mulia dan kita. Lalu dengan indoktrinasi yang masif dan sistematis, umat muslim pribumi Nusantara dianggap sebagai budak yang harus tunduk dan hormat kepada mereka. Jadi pecinta atau muhibin. Hal yang sama sekali tak diajarkan oleh Nabi SAW karena beliau manusia paling suci saja menganggap pengikut dan orang-orang beriman di sekelilingnya waktu itu sebagai sahabat, bukan muhibin. Indonesia tanah